Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudulkan konsep modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja. Konsep modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam jangka harta lancar. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan untuk mengelola hasil lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja. Konsep modal kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ialah modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara modal aktiva lancar atas hutang lancar. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimasukkan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan yang akan datang. Jenis-jenis modal kerja. Jenis modal kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen ialah modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama modal kerja primer. Modal kerja primer ialah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua ialah modal kerja normal. Model kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Jenis modal kerja yang kedua ialah modal kerja variabel. Jenis modal kerja variabel ialah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari 3, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman ialah modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Yang kedua, modal kerja siklis. Modal kerja siklis ialah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga ialah modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan 2 kepercayaan tersebut, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan konservatif.
Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga, kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup. Besar. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nasution, NIM 2040200141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya modal kerja. A. Pentingnya modal kerja. 1. Sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Kedua, harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. Ketiga, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Keempat, perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. B. Sumber modal kerja. 1. Hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dengan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Ketiga, perusahaan aktiva tetap. 4. Penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. 5. Sumber lainnya. Terdapat pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. C. Fungsi manajemen modal kerja. Menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjumlahan modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. 2. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. D. Penentu besarnya modal kerja atau faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja. 1. Skala usaha perusahaan. 2. Aktivitas perusahaan. 3. Volume penjualan. 4. Perkembangan teknologi. 5. Periode perputaran atau 6. Periode terikatnya modal kerja. 6. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari. E. Menentukan kebutuhan modal kerja. Metode penentuan kebutuhan modal kerja. 1. Metode keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja, proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja, dan sebaliknya. 2. Metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. F. Rumus metode keterikatan modal kerja. Periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja dimulai dari modal kerja, kegiatan usaha, barang dan jasa yang dihasilkan, dan penjualan. 1. Perputaran modal kerja pada perusahaan dagang dengan penjualan tunai dimulai dari kas, barang, kas. 2.
Perputaran modal kerja pada perusahaan dagang dengan penjualan kredit dimulai dari kas, barang, piutang, kas. 3. Perputaran modal kerja pada perusahaan industri dengan penjualan tunai dimulai dari kas, bahan, upah, administrasi dan umum, dan overhead. Baru proses produksi, barang jadi, kembali ke kas. 4. Perputaran modal kerja pada perusahaan industri dengan penjualan kredit dimulai dari kas, bahan, upah, administrasi umum, overhead, proses produksi, barang jadi, piutang, dan kas. Modal optimum. Belanjaan modal kerja atau modal optimum berkenaan dengan pemilihan sumber modal kerja dari bank. Apakah lebih menguntungkan menggunakan dana atau kredit jangka pendek atau dana kredit jangka panjang? Apakah dengan kredit jangka panjang atau kredit jangka pendek tergantung pada bunga kredit jangka pendek atau bulanan, bunga kredit jangka panjang atau tahunan, atau bunga simpanan? Modal optimum adalah kebutuhan dana yang sifatnya sementara. Apabila dipenuhi dengan kredit jangka panjang atau tahunan, akan lebih murah biayanya daripada dipenuhi dengan kredit jangka pendek atau bulanan, di mana selama modal menganggur dibungakan. Modal optimum berkenaan dengan jangka waktu krisis, yaitu jangka waktu di mana biaya untuk kredit jangka panjang sama besarnya dengan biaya untuk kredit jangka pendek. Dirumuskan sebagai berikut. Rumus jangka waktu krisis atau JWK sama dengan BPJ kurang BK per BPK kurang BK. Dengan keterangan BPJ sama dengan tingkat bunga kredit jangka panjang persen, BPK sama dengan tingkat bunga kredit jangka pendek persatuannya persen, BK tingkat bunga simpanan di bank satuannya persen, dengan syarat BPK lebih besar dari BPJ lebih besar dari BK. Berdasarkan perhitungan jangka waktu krisis tersebut dibandingkan dengan jangka waktu kebutuhan dana yang dipenuhi dengan kredit, apabila jangka waktu krisis lebih besar, jangka waktu kebutuhan dana kredit dipenuhi dari utang jangka pendek. Jangka waktu krisis lebih kecil dari jangka waktu kebutuhan dana dari kredit dipenuhi dari utang jangka panjang. Baik, selanjutnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja membahas administrasi terhadap aktiva lancar perusahaan dan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Manajemen modal kerja sangat penting karena merupakan dasar pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat optimal pada aktiva lancar. Dan yang kedua, memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Modal kerja optimal. Ada 3 yang mempengaruhi penentuan modal kerja optimal: pertimbangan likuiditas, profitabilitas, dan tingkat risiko. Untuk menentukan pertimbangan likuiditas ada 3 alternatif kebijakan modal kerja yang digambarkan sebagai berikut. Keterangan. Kebijakan A, likuiditas perusahaan tinggi, paling konservatif, aktiva lancar yang dimiliki paling besar sehingga output makin banyak. Kebijakan B, likuiditas perusahaan sedang, aktiva lancar yang dimiliki lebih kecil. Kebijakan C, likuiditas perusahaan rendah, cenderung agresif, aktiva lancar yang dimiliki rendah dengan jumlah output yang sama. Apabila dikaitkan dengan laba, maka kebijakan C akan mendapatkan laba maksimal, sehingga manajer menanggung konsekuensi. Yang pertama, jumlah kas berkurang, berakibat mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban keuangan saat jatuh tempo. Dan yang kedua, jumlah piutang berkurang dengan memberikan syarat kredit lebih ketat dan kebijakan lebih mantap. Akan berdampak hilangnya penjualan akibat habisnya persediaan. Dan yang ketiga, tingkat pengembalian investasi merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva, sehingga jika laba yang diperoleh maksimal, maka tingkat pengembalian investasi juga tinggi. Hubungan antara ketiga alternatif kebijakan modal kerja
dengan likuiditas, profitabilitas, dan tingkat risiko. Likuiditas, kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C. Profitabilitas, kebijakan C, kebijakan B, kebijakan A. Risiko, kebijakan C, kebijakan B, kebijakan A. Likuiditas tertinggi pada kebijakan A dengan konsekuensi akan mendapatkan profit dan risiko rendah. Sedangkan apabila perusahaan menginginkan profit yang tinggi, maka sebaiknya manajer memilih kebijakan C dengan konsekuensi tingkat likuiditas perusahaan rendah dan tingkat risiko tinggi. Sehingga ditarik dua prinsip dasar keuangan. Yang pertama, kemampuan untuk memperoleh laba perusahaan berbanding terbalik dengan likuiditas. Dan yang kedua, kemampuan untuk memperoleh laba bergerak searah dengan risiko. Oleh karena itu, model kerja optimal sangat ditentukan oleh sikap manajemen terhadap trade-off antara kemampuan memperoleh laba dan risiko. Demikianlah hasil pemaparan materi kami, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.